Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak para wakil rektor, Rektor 1, Rektor 2, Rektor 3. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro, para ketua-ketua lembaga. Kami hormati Bapak Ibu Dekan, para ketua prodi, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang berbahagia. Biasanya kami ceramah di depan jamaah, tapi sekarang kami ceramah di depan penceramah, di depan orang-orang pintar, di depan orang-orang hebat. Para guru-guru kami juga hadir di sini. Oleh karena itulah sesungguhnya kami tidak bermaksud untuk menceramahi, tetapi hanya sebatas ingin berbagi tentang keterbatasan pengetahuan kami dari realitas luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada seorang peneliti senior yang bernama Jonathan Evans. Beliau ini adalah peneliti dari Pew Research Center yang melakukan riset di 102 negara. Dan waktu meneliti beliau 15 tahun. Ya, jadi mulai dari 2008 sampai 2023 dan publikasinya tahun 2024. Postulasi risetnya adalah bahwa masyarakat Indonesia dari 102 negara yang paling religius dan paling tak beribadah. Apalagi kalau kita mau perhatikan antusiasme masyarakat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, sungguh sangat luar biasa. Tetapi kalau kita kontraskan dengan faktor sosial, masih terjadi ketidakadilan sosial, korupsi masih berlangsung terus, bahkan kemiskinan. Ada istilah dalam ilmu sosiologi itu kemiskinan struktural. Ya, mereka miskin bukan kemauan mereka miskin. Mereka miskin karena strukturlah yang memiskinkan mereka. Dan itu fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini memantik pertanyaan kita, kira-kira seberapa jauh pengaruh tingkat religiusitas, tingkat kepatuhan beribadah terhadap perubahan-perubahan transformatif di tengah-tengah masyarakat kita. Kami sendiri meyakini bahwa seluruh kewajiban-kewajiban agama itu tidak berhenti pada ritualisme atau formalisme. Jadi selalu ada pesan moral di balik kewajiban beragama. Sholat itu wajib, tapi tidak berhenti pada ritualisme sholat itu. Ada implikasi moralnya. Kalau kita baca definisi sholat dalam ayat misalnya disebutkan wa aqimis sholat, dirikan sholat sebab sholat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya ada implikasi moralnya. Zakat diwajibkan dengan maksud kepedulian terhadap sesama, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Haji pun demikian, diwajibkan bagi yang mampu dan ada makna simbolik di balik ritualisme haji. Dan hemat kami juga demikian hanya dengan ibadah puasa. Tidak berhenti pada pelaksanaan ibadah puasa itu. Kalau kita mau perhatikan sarkasme nabawi, ada hadis Nabi yang menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak memperoleh dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja.
Dan ada beberapa riwayat juga yang afirmasi hadis ini, Nabi pernah menyuruh berbuka seseorang yang berpuasa. Ada juga kepada Nabi, ya Rasul, saya punya tetangga, tapi saya heran juga dengan tetangga saya itu. Kenapa memangnya? Dia itu berpuasa tapi suka merendahkan orang lain, mencaci maki tetangganya. Maka Nabi menjawab, tempatnya bukan di surga. Jadi ini insinuasi bagi kita semua bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Memang persyaratan fikih bahwa sahnya puasa itu menahan lapar dan haus mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi saya kira kalau kita mau meningkatkan kualitas kemanusiaan kita mampu melampaui standarisasi itu. Oleh karena itulah kita baca pendapat misalnya dari Hujatul Islam Imam Al-Ghazali bahwa orang berpuasa itu bertingkat-tingkat. Ada orang puasanya hanya memenuhi standar, menahan lapar dan haus. Ada orang yang puasanya mampu melampaui standar satu itu. Bukan hanya tahan lapar dan haus di siang hari, tapi dia bahkan mampu mempuasakan penglihatannya, pendengarannya, ucapannya. Bahkan ada lagi khawas, bahkan imajinasinya pun dia mampu untuk kendalikan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ini semua memberikan isyarat bagi kita bahwa puasa itu bukan sekedar bagaimana kita menahan lapar dan haus, tapi ada makna-makna simbolik di balik pelaksanaan ibadah puasa itu. Kenapa kita lapar, kenapa kita haus di siang hari? Supaya memantik kesadaran sosial kita. Oh, ada saudara-saudara kita yang nasibnya sama pada saat saya berpuasa. Dia lapar, dia haus, bahkan mungkin berhari-hari dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dengan kehadiran puasa itu menyadarkan kembali kita, memantik kembali kesadaran sosial kita terhadap realitas penderitaan saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, puasa adalah instrumen untuk menjernihkan jiwa. Ada satu riwayat, seorang bertanya pada Nabi, ya Rasul, kenapa kita diwajibkan berpuasa 30 hari? Maka Nabi menjawab, itulah waktu yang digunakan oleh Bapa manusia, Nabi Adam, untuk membersihkan sisa memakan buah pohon kulmi. Oleh karena itulah, berdasarkan dengan keterangan-keterangan ini, memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa puasa adalah transformasi dari entitas material menuju immaterial. Perubahan dari zahir ke batin, dari aksiden ke substansi. Hanya dengan itulah kita bisa menjernihkan hati, yang merupakan kejernihan hati itu kita besar harapan untuk kemudian bisa mendapatkan iluminasi ilahiyah yang di dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai Lailatul Qadar. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena ini kultum ya, kuliah 7 menit dan saya kira sudah melampaui 7 menit. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.